tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudari kami Ibu Maria Koredes Rimarsila yang telah 1000 hari menghadapi. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal darimu dan bergerak menuju di Kau. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang sumber hidup sejati dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan. Tuhan bagi segala bangsa, dan di atas bumi itu Tuhan akan menggoyangkan kain kabut yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang dihidungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Air umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku telah membutuhkan
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Injil suci menurut Yohanes. Dalam sebuah perjamuan, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkau-lah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat siang berkah dalam. Selamat siang berkat dalam. Pertama-tama saya ingin mengaturkan permohonan maaf karena terkhusus pada keluarga. Sebenarnya hari ini itu terjadwal misalnya pagi, tapi harus siang hari karena hari ini umpek-umpekan agenda. Umpek-umpekan itu bahasa Indonesia. Uyang bodoh wae. Uyang kan bodoh wae. Pertama, itu saya mohon maaf kepada keluarga. Tetapi di balik peristiwa ini saya boleh mensyukuri. Yang pertama, gereja hari ini itu merayakan mengenai kanak-kanak suci, di mana kanak-kanak suci ini menjadi korban dari Herodes. Anak-anak kecil tak berdosa menjadi korban dari Raja Herodes. Saya memanah ini dan Ekaristi ini tadi, sebelum Ekaristi diawali dengan doa malaikat Tuhan. Dan saya yakin Ibu Goreti, Maria Goreti Sri Marsila, saya kira menjadi berdoa di surga sana bersama para malaikat. Amin. Amin. Berapa berarti amin. Yang kedua, selain permohonan maaf, saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan peringatan awal Ibu Maria Goreti Sri Marsila ini, istilahnya ngumpul ke galung pisah. Bapak Ibu saya lengkap datang bersama kakak, ponaan, kakak ipar, bahkan bude Pak De saya hadir. Silahkan berdiri, saudara-saudara saya, Bapak Ibu kandung, Pak De, bude. Nah, ini keluarga-keluarga saya. Kok bisa? Ya bisa. Bisa. Saya merasakan ini bukan sebuah kebetulan. Saya mengenal Bu Esti itu ketika saya toper di Paroki Ganjuran. Waktu itu saya masih brother. Saya itu sampai hafal kebiasaan Bu Esti. Sebelum ngajar mesti belum aja. Sampai sekarang. Terus belum begal. Kalau naik mobil mau mulai. Pakai sal dan sebagainya. Kemudian saya mengenal Ibu Maria Goreti Sri Marsila. Dari sinilah saya mencoba memahami dan merenungkan apa toh warisan iman yang diwariskan Simbah kepada kita semua.
Ketika saya berkunjung ke rumah, ada dua hal yang saya perhatikan. Yang pertama, simbah ini satu, sering nyanyi. Yang kedua, rosario. Di kasurnya itu, tak sekarang masih enggak, itu pasti rosario-nya itu tersimpan dengan baik. Saya merasakan bukan hanya rosario sebagai aksesoris. Mungkin di sini ada yang kalian rosario bernama aksesoris atau sembahyang dan ketok Katolik. Bukan itu. Tetapi simbah mengajarkan kepada kita supaya kita bukan hanya kalungan rosario, tetapi berdoa bersama undangannya. Dan saya yakin devosinya simbah itu juga saya yakin juga kepada Bunda Maria yang setia untuk berdoa. Maka saya ingin merefleksikan sosok seorang ibu. Kasih seorang ibu yang tiada batas. Sama halnya tadi katakan di dalam bacaan yang tadi kita dengarkan. Kasih ibu tiada batas itu tercurah di dalam setiap untayan doa. Saya bisa berdiri sampai sekarang ini pakai stola kasula itu juga karena doa keluarga saya, secara khusus ibu saya. Maka saya hadirkan di sini itu supaya menjadi saksi mata bahwa doa itu menjadi sumber kekuatan. Mungkin dari kita ada yang kemudian menyepelekan doa, lain sepeleku. Nggak yo tenane sembayang ki semene ki, nyatane aku yo wis sembayang bolak-balik ora dikabulke. Mungkin ada yang demikian. Tapi kita belajar kesetiaan dalam doa. Saya nggak tahu doa yang saya tulis masih tersimpan belum? Masih di bawah bantal masih ya. Kalau nggak percaya kan mumpung ada saksi mata, itu dikiranya saya gajah di belakoni. Sobat Baraiso, Ngelakoni. kekuatan doa menjadi penting. Dan saya menyadari itu doa itu sungguh luar biasa. Kasih itu tiada batas dan tanpa syarat. Saat nakal-nakal bocah, saat nakal-nakal anak, kasih ibu itu selalu terbuka. Maka kita mengenal istilah Allah Maha Rahim, dan yang mempunyai rahim hanyalah itu. Apakah di sini bapak-bapak ada punya rahim? Nggak ada. Mas Bedik nggak punya rahim. Nah, dia artis TikTok soalnya. Nah, di sini kerahiman Allah itu memancarkan kasih, ibarat kasih seorang ibu. Kasih ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Dan saya kok yakin tidak ada di sini itu seorang ibu yang kemudian hitung-hitungan sama anak. Lek sak wis gede lho. Kemudian biaya ASI semene, biaya berasmu semene. Saya mau bayar. Ada? Enggak. Kasih seorang ibu itu tulus. Hanya memberi dan tak mengharap kembali. Sama halnya seperti ini. Romo, saya itu sudah memaafkan, tapi saya nggak bisa melupakan. Nah, kalau memaafkan itu seperti kasih. Memaafkan itu menjadi simbol kasih. Maka tanpa syarat, kalau sudah memaafkan ya sudah, nggak usah perlu koma, tapi diakhiri dengan titik. Romo, saya memaafkan, titik. Tidak perlu Romo, saya memaafkan, tapi
mengingat terus. Maka kasih Allah itu ibarat kasih seorang ibu, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya yang menyinari dunia, artinya apa? Kasih Allah itu terbuka untuk semua orang, bukan hanya yang dosanya besar, dosanya kecil, atau tak berdosa, tetapi semuanya dicintai dan dikasihi Allah. Saya nggak tahu apakah Simba ini mewariskan iman kepada anak cucunya. Bu Esti rajin sembahyang enggak? Rajin. Oh, rajin ya? Rajin. Oh, rajin. Rajin bisa harian. Sok-sok. Rajin loh. Rajin. Nah, berdoa. Mengapa kita diajak untuk berdoa? Berdoa itu menjadi sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk rajin berdoa dan semakin percaya bahwa Tuhan itu dekat dengan kita di dalam doa. Tadi kalimat pertama di dalam bacaan Injil dikatakan, dalam sebuah perjalanan Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Yesus itu siapa? Tuhan. Yang dengan ayomi siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang jadi pegangan jenengan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Siapa yang jenengan teladani? Tuhan Yesus. Enggak ya tenang? Tenang. Oke, kalau tenang tak ada. Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Sing atase Gusti wae sembahyang. Awake dhewe pripun? Sembayang. Sembayang. Sok-sok napa sering? Sering. Dosane pates ki nyok-nyok. Boten juga. Oh, Suwarjo nyok-nyok. Sering ada. Coba jenengan dalam sehari intensitas berdoa itu berapa menit? Atau berdoa berdasarkan menu yang seperti yang saya ajarkan kemarin. Kalau lauknya cuma tahu tempe, sembayangnya berapa? Cili. Kalau lauknya tambah, sembayangnya berapa? Rada dawa. Karena Bapak, Putra dan Roh Kudus. Yang sembayangnya lauknya ningkong, sembayangnya berapa? Dalam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin 3 kali. Aminnya 3 kali. Gue soalnya kalinya. Biasanya di foto-foto di lari. Berapa kali kita berdoa? Tapi sebenarnya bukan masalah jumlahnya, tetapi kemendalaman doa kita itu seperti apa? Apakah hanya sekedar kewajiban? Ataukah doa menjadi kebutuhan? Aku yang belum sembahyang, kok ono sing kurang? Iya. Di sini juga ada saksi hidup yang kedua, yaitu bapak saya. Bapak saya itu paling ngincer kalau setelah bangun pagi jam 4 enggak ketok sembahyang mau tidur, pel-pelan plek gitu ya. Itu saksi hidup. Bukan untuk apa ya, tapi selalu mengingatkan pentingnya sebuah doa. Dan saya kira Simba pun mengajarkan berdoa. Doa menjadi penting. Doa menjadi istilahnya kalau HP ini dengan baterainya habis, itu kayak ngecas. Dan saya harap doa itu menjadi dasar pelayanan maupun hidup kita. Percayalah, setiap pekerjaan pelayanan kalau itu didasari dengan doa dan dimaknai, nanti hasilnya adalah rasa syukur. Kalau tidak dimaknai, saya yakin jenengan hanya seperti robot. Nanti sepulang dari sini istirahat sebentar, nanti sore bisa lagi, yang bisa kekelingan. Nanti bisa loh ya, bisa hari Minggu ya. Oh iya. Atau Besok. besok terserah, yang penting besok bisa hari Minggu. Nah, dari sini
doa menjadi dasar. Jangan sampai kemudian kita hanya merasa seperti alah sesuk wis kerja meneh, alah wis nyambut gawe meneh dan seterusnya. Tapi kalau doa menjadi dasar pelayanan, saya yakin itu menjadi rasa syukur. Kenapa kok rezeki ini bersithik tetap disyukuri? Entah besar entah kecil, rezeki itu bukan hanya soal materi, kesehatan, keluarga dan lain sebagainya, itu patut disyukuri. Maka bersyukurlah kalau kita itu masih punya keluarga. Bersyukurlah satu sama lain dengan saling mendoakan. Dan kita yang masih bersejarah di dunia ini, kita mendoakan Ibu Maria Goretti Marsila. Doa menjadi sekali lagi komunikasi kita dengan Allah, mengungkapkan rasa syukur kita, permohonan kita untuk selalu dikuatkan di dalam hidup. Sebagai penutup, saya ingin mengajak panjenengan semua. Ini seperti halnya doa dan pengharapan itu ada. Saya ingin mengajak panjenengan semua menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini mengingatkan doa seorang ibu menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Di waktu masih kecil, gembira senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sering lagi ibu kenal di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintaskan hariku sewaktu berteduh, kemari sayuku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Sekarang yang telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Telah bisa
ini, doakanlah kami, semoga kami, keluarga, dan kami semua senantiasa bisa melanjutkan warisan iman yang Kau berikan kepada kami. Semoga Tuhan Yesus juga menyertai kami, mencurahkan Roh Kudus untuk kami, sehingga kami mampu berjuang menghadapi hidup dan tantangan ini dengan melandaskan doa kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Saudara-saudara terkasih, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudara terkasih, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam berupa doa dan permohonan kepada Bapa. Ya Bapa, peringatan 1000 hari saudara kami, Ibu Maria Koretis di Marsila, terasa begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin saudara kami ini masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan saudara kami dalam persekutuan para kudus. Untuk itu kami berseru. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, Bapak REDS Protowioto, Bapak Gregorius Wisnu Laksono, Bapak Hadi Jaja Bintara, Ibu Agatha Maria Endah Mundiastuti, Bapak Kukidal Aji Sucipto, dan Bapak Dionisius Agus Sucipto yang telah terlebih dahulu dipanggil menghadap Bapak. Semoga saudara-saudari kami telah mengalami persekutuan dengan semua orang kudus di surga secara penuh dan menjadi pendoa bagi kami semua yang masih hidup. Untuk itu kami berseru. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini, perjuangan kami tak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasa-Mu sendiri. Engkaulah yang telah mendorong dan menyemangati kami. Untuk itu kami berseru. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga, komunitas, dan saudara-saudari yang saat ini masih berjuang dalam hidup bersama. Semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang dipercayakan kepada mereka. Untuk itu kami berseru. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Marilah kita hening sejenak dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Lanjutkan persiapan persembahan.
Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba Ibu Maria Koredes Marsila, bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya atas kasih-Mu. Kami rayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, juga hamba-Mu Ibu Maria Koredes Marsila yang telah 1000 hari menghadap ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati, bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagi-Mu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sumber segala kepercayaan. Maka kami mohon kudus dalam persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Aku misteri iman,
kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga melayani menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Ibu Maria Goretti Marsila yang 1000 hari yang lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang setia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Jawab amin kita kata. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh limpah belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai-Mu kutinggalkan bagimu, damai-Mu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan
Inilah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang menyambutnya. Udah kita sambut dengan hidupnya Kak. Mohon perhatian, penerimaan sakramen Maha Kudus ada di 3 titik, di samping kanan kiri dan di tengah. Untuk keluarga mohon menerima sakramen dengan jadi gak jadi komuni. Jadi tuh. Tapi gimana? Loh, ini komuni punya woi. Komuni dulu kan? Hah? Komuni. Komuninya lewat sini. Oh, ada tengah. Tapi ini di pinggir enggak. Di sini.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu, Ibu Maria Goretti Sri Marsila, berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Dan saudara kami Ibu Maria Goretti Sri Marsila itu menjadi pendoa bagi kami yang masih melanjutkan pengabdian kami. Semoga kami siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga, prasasti, burung dara yang menjadi lambang syukur kami dan juga doa-doa kami kepada hamba-Mu Ibu Maria Goretti Sri Marsila. Curahkanlah Roh Kudus dan bilah memberkati. Semoga taburan bunga, prasasti akan kami pasang dan juga untaian doa-doa kami dalam hidup dan doa kami di dalam kasih-Mu. Mari bertekun dan setia di dalam doa. Mari yang kita masih berseret di dunia ini menjadi berdoa bagi siapa yang membutuhkan doa kita. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Silakan keluarga besar berada di depan untuk foto bersama sebelum nanti bersama-sama kita menerbangkan burung merpati, simbol doa-doa kita. Ambil dulu gambar ini. Foto belakang itu nggak bisa itu. Harus ada yang sudah full itu memori. Monggo segera untuk keluarga bisa berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Oke. Satu, dua. Start. Terus. Oke. Mana dulu? Ya, siap. Yuk.
Belum. Pada kesempatan ini kami berdoa saudari kami Maria Sureti Sri Marcella akan melambangkan dengan ini sebagai lambang penerima kami kepadanya. Semoga kasih berkati dan berkati Maria Sureti Sri Marcella dan keluarga besarnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria Kami yang berdosa ini Salam Maria Kepurahan serta terpujilah Engkau di antara wanita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria Kepurahan terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Oh my god. Let's go. Kelihatan nggak wong loro ini? Oh kelihatan. Sekarang akan kita ikuti bersama sambutan mewakili keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Yohanes Timo. Bapak Yohanes Timo diaturkan berdoa. Bapak Ibu Romo, para suster sambil mati. Selamat siang, berkah dalam. Selamat siang, berkah dalam. Mohon maaf apabila tukang foto keluarga harus berdiri di sini Romo. Ini bentuk dokumentasi juga harus menyampaikan pesanan dari keluarga. Yang saya hormati Romo. Yang saya hormati Romo Antonius Hendri Atmoko PM, Ketua Lingkungan Santo Petrus Wates, para suster, Bapak Suparmanto, Bapak dari Romo Antonius Hendri Atmoko, selamat datang. Para hadirin tamu, sekali lagi saya wakil keluarga besar yang Broto mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan segala sesuatu tenaga pikiran sehingga acara pada hari siang hari ini berjalan dengan lancar. Teruntuk terima kasih sekali kepada Romo Antonius Hendri Atmoko, Ketua Lingkungan Santo Petrus Wates, beserta gempur yang sangat luar biasa Santo Petrus Wates. Tepuk tangan. Terima kasih. Juga Diakon, Misdinar, dan Among Tamar yang bisa kami ucapkan selain terima kasih karena kami memang warga besar rata-rata domisili di luar Wates atau Ponorogo. Jadi kami memang tidak bisa secara langsung menyiapkan sarana dan prasarana untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk Tante Esti yang sangat luar biasa dan keluarga yang ada di Wates yang selama ini telah repot dan kami hanya bisa komunikasi baik pun untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan juga para umat di lingkungan Tante Esti tinggal sangat luar biasa, kami sangat terima kasih sehingga pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Untuk mengenang yang Sri atau kami keluarga biasa manggilnya Ajeng Sri, jadi memang kami sering bercanda dengan beliau, jadi memang sangat luar biasa. Kami istilahnya belum cukup. Yang tadi sudah disampaikan oleh Romo, banyak sekali memang keteladanan yang
keliru. Ada 2 poin penting yang saya tangkap dari beliau atau dari apa yang menjadi keseharian beliau, yaitu adalah tentang kebaikan beliau dan kesederhanaan beliau. Salah satu contoh untuk kebaikan beliau adalah beliau itu selalu menanyakan ketika saya sowan ke Kulon Progo, karena kami dari Solo, dia selalu tanya keluarga gimana kabarnya, keluargamu sing wis meninggal supaya di tak dongake jenenge ini dicatat. Ya dia selalu seperti itu. Dia mendoakan saudara-saudara yang kita dulu belum pernah ketemu siapa beliau. Jadi bapak saya pun mungkin baru ketemu 1 kali. Yang saya yang ada di Solo dan keluarga saya itu selalu ditanya, tak dongake, terus seperti itu. Ya, itu sangat luar biasa dan beliau sabar, tidak pernah marah, sangat luar biasa. Untuk kesederhanaan kita tahu sosok beliau bagaimana, beliau yang sangat istilahnya semeleh, dalam artian Jawa semeleh ya, jadi dia tidak terlalu memikirkan dunia, tapi saya memahami itu, jadi luar biasa. Yang Sri Marsilah Broto bagi kami adalah bukan hanya sosok seorang eyang, tapi juga guru kami, istilahnya bagaimana kami harus menghadapi dari ke depan. Kami juga harus meniru sosok beliau yang sederhana dan baik hati. Lalu tak banyak saya sampaikan untuk para umat sekalian. Kami mohon untuk bisa sejenak diajak dulu untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga. Mohon maaf apabila nanti ada kurangnya, tapi kami sudah berusaha bagaimana bisa dan kita nanti akan bisa berkumpul lagi di lain waktu. Mungkin dari keluarga tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena waktu juga sudah terlalu siang. Selamat siang dan berkah dalam. Terima kasih Bapak Yohanes Heru Kristianto mewakili keluarga besar Ibu Broto Yoto memberikan sambutan pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Romo, Suster, dan seluruh umat yang hadir, kita semuanya akan menerima kesediaan seperti yang tadi sudah diberitakan oleh Bapak melalui keluarga besar dari Ibu Broto Yoto. Dan untuk itu nanti seluruh hadirin, seluruh umat bisa keluar gereja melalui pintu sisi barat. Dan sebelumnya untuk dari lingkungan Santo Petrus untuk berfoto bersama Romo Hendri. Demikian Bapak Ibu, Suster Romo, perayaan Ekaristi 1000 hari Ibu Maria Berenti Sri Marsilah selesai. Rawat dan juga kebersamaannya. Saya pribadi yang membawakan acara dengan kekurangan instansi, saya paham yang sebesarnya. Selamat berkatan. Siap. Moga Bapak Ibu 1, semuanya ke area 2, 3. Oke, ini 1, 2, 3. Ada penunjuk arahnya. Sip. Ya Bu ya, 1, 2, 3. Sip. Yuk, oke, kamera gini, belum? Cos, oke siap, 1, 2, 3. Adik lihat sini, 1, 2, adik lihat sini, adik lihat kamera, oke siap, 1, 2, 3. Siap, mantap. Oke, matur suwun. Cin, sana Cin, sana Cin. Gini aja. Apa Cin? Lihat mukamu Cin. 1, 2. Oke, sama ini. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Sin, mukamu kelihatan. Agak ke sana dikit. Ah, nanti rusak gambar. Lihat lagi mukanya Thomas. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya.
Mana si siapa tadi? Bisa ambil gambarnya ya? Ini aja dulu, ini aja dulu. Pakai timer. Pasti. Jadi gambarnya begini. Oke, keluarga besar. Mana sih? Oke, saat ini. Nanti papa di sebelah sana. Saya tak ambil dulu gambarnya. Tinggal siapa sih mencet ini? Siapa sih mencet ini? Yang mencet foto siapa ini? Saya di situ. Oke. Sebentar. Siap. Agak mundur dikit ini kali ya. Kelihatan nggak aku ya? Oh, ibu kelihatan. Jenny di depan. Jenny di depan foto. Jenny di depan. Ya, di depan Om Romo. Ya, di depan Om Romo. Sip, mantap. Kakak ke sana dikit. Kakak ke Oma. Ya, kamu depan Om Romo. Weh, sip. Oke, kelihatan ya. Sip. Sebentar. Ini sudah pas. Oke. Oh. Jadi kan Mas? Monggo. Oh, betul. Di mana enggak? Betul. Coba. Sudah, 1, 2, 3.